Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam acara program 5 menit yang memberkati bersama dengan saya Ruli Adi Saputra. Tema hari ini yang akan kita bawa adalah Tuhan yang menyediakan. Diambil dari ayat 1 Korintus 2 ayat 9. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kenapa sih saya ambil ayat ini? Karena ini salah satu ayat yang pernah menguatkan saya. Sedikit kesaksian, waktu itu saya mau menikah di tahun 2020. Posisi saya di tahun 2019 itu udah merencanakan kalau di tahun 2020 itu saya harus sudah menikah gitu. Di tahun 2019 itu pertama saya masih menganggur. Saya sampai bingung, saya sampai bilang, Tuhan, ini saya mau nikah loh di tahun 2020, tapi kok saya belum ada pekerjaan sama sekali gitu. Sampai suatu hari, Tuhan pernah bilang sama saya akan memberkati engkau tanpa engkau ketahui. Nah, di situ saya langsung nangis gitu. Masa sih Tuhan? Padahal rencana ini, kita udah rencanain tahun 2020 ini di bulan 10 mau nikah gitu. Tapi memang apa yang gak pernah kita lihat, apa yang gak pernah kita dengar, apa yang gak pernah timbul di dalam hati kita, itu udah Tuhan sediain semuanya. Dan kebetulan di bulan Maret di 2020, itu saya diterima kerja di perusahaan pengiriman gitu. Di situ saya gak percaya kalau ketika saya diangkat menjadi driver, itu gajinya itu lumayan gitu. Saya pikir, ini gajinya bercanda nih, kerjanya serius gitu. Cuman ya, emang yang udah Tuhan rencanain, yang udah Tuhan berikan, itu memang luar biasa gitu. Sehingga dalam kurun waktu sekitar 8 bulan, itu semuanya Tuhan cukupin. Dan ketika bulan 10, itu pernikahan kami berjalan dengan lancar, tanpa kekurangan satu apapun. Kita dicukupkan oleh Tuhan, semua kebutuhan kita tercukupi. Nah, dari ayat ini, saya itu paling seneng ketika Tuhan bilang semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi di sini saya bisa ambil suatu sedikit. Ketika kita mau mengasihi Tuhan, kita harus berikan semuanya untuk Tuhan gitu. Jangan kita berikan setengah-setengah. Ada sedikit ilustrasi tentang seorang kaya gitu. Dia memiliki 10 kamar. Ketika Tuhan datang ke rumah orang kaya ini, dia bilang gini, Tuhan, ini aku berikan satu kunci untuk Tuhan. Nah, ketika malam sang iblis datang, masuk ke dalam kamar si pemilik rumah ini. Lalu dianiayalah si pemilik rumah ini. Dan ketika menjelang pagi, si iblis ini lalu pergi dan Tuhan Yesus datang. Lalu seorang kaya ini berkata, Tuhan, kenapa sih tadi malam saya gak diselamatin? Padahal saya udah kasih Tuhan kunci satu kamar gitu. Terus Tuhan Yesus cuma bilang, kamu hanya memberikan saya satu kunci. Lalu si orang kaya ini berpikir dan memberikan ke-9 kunci. Ketika malam kembali datang, si iblis datang kembali ke dalam kamar ini dan menganiaya si orang kaya ini. Dan ketika menjelang pagi, si iblis pun pergi. Terus Tuhan datang lagi dan si orang kaya ini bertanya, Tuhan, saya kan sudah kasih 9 kunci buat Tuhan, tapi kok Tuhan masih belum menolong saya ya, katanya. Tuhan cuma bilang, kamu belum memberikan sepenuhnya untukku, katanya. Lalu diberikanlah semuanya kunci. Orang kaya ini berkata, Tuhan, ini aku berikan semuanya untukmu ya Bapa. Dan ketika malam tiba, si iblis datang kembali. Di situ dia tidak menganiaya si orang kaya tersebut. Kenapa? Karena Tuhan Yesus datang dan bilang, ini adalah rumahku, pergilah engkau. Terima kasih, semoga memberkati.